Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 643A04 ingin mempresentasikan tentang proposal usaha cuka putih. Kelompok saya beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ayu Purwoningsih, yang kedua Dinda Alia Tiarasati, yang ketiga Natalia Sri Rizky, dan yang keempat saya sendiri yaitu Nazarni Maulana. Next. Lalu kita langsung masuk ke materi, latar belakang. Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer dari kehidupan manusia. Tanpa adanya makanan, manusia tidak mungkin bertahan hidup. Pada zaman primitif, manusia memakan sesuatu yang memang bisa dimakan dan hanya diolah dengan sangat sederhana. Namun karena kemajuan zaman, manusia mendapat hasrat untuk mendapatkan cita rasa yang lebih dari makanan yang disantapnya. Karena itulah, dalam pengolahan makanan, manusia melakukan banyak inovasi, seperti menemukan bumbu, bahan makanan yang baru, maupun cara pengolahannya. Bumbu adalah proses menyampaikan rasa atau meningkatkan rasa dari masakan. Bumbu atau herb adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Dari banyak bumbu pada makanan, terdapat salah satu bumbu yang banyak digunakan pada sejenis makanan, yaitu cuka atau vinegar. Cuka atau vinegar merupakan produk hasil fermentasi alkohol menjadi asam asetat oleh aktivitas bakteri asam asetat. Produk cuka ini dipilih karena white vinegar alias cuka putih adalah salah satu cuka yang paling sering digunakan, terutama dalam berbagai hidangan Nusantara. Di Nusantara ada banyak masakan yang cocok ditambahkan dengan cuka. Cuka merupakan salah satu bumbu dapur yang dapat bertahan lama. Dengan memperhatikan cita rasa yang dihasilkan dari cuka, usaha bumbu dapur dapat dikembangkan dan menjadi peluang usaha yang prospektif. Maka dari itu, bisnis cuka putih merupakan bisnis yang menjanjikan. Visi dan misi. Visi usaha: 1. Memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen. 2. Menjadikan cuka putih lebih digemari masyarakat. 3. Meningkatkan kreativitas mahasiswa atau mahasiswi dalam mengembangkan jiwa wirausahanya. Next. Misi usaha: 1. Menciptakan produk yang higienis dan bebas pengawet. 2. Menambah pengalaman dan wawasan dalam menjual suatu produk. 3. Berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Natalia Sri Rizky. Silakan. Untuk deskripsi produk adalah salah satu bumbu masak yang dimanfaatkan sebagai pemberi rasa asam yang khas atau acidity. Produk ini kami beri nama The White Vinegar, bening seperti kristal yang menyegarkan, cocok untuk hidangan acar, salad, hidangan asam manis, bahkan sushi. Untuk penggunaannya, tambahkan beberapa tetes untuk menambahkan aroma dan rasa dari hidangan Anda. Produk ini halal, tidak ditambahkan bahan pewarna ataupun mengandung MSG. Untuk bahan bakunya sendiri, untuk pokoknya ada dua, yaitu biang cuka. Biang cuka dan botol. Botol itu untuk packaging. Untuk peralatannya, biasanya ini hanya dibeli sekali untuk jangka panjang berupa kompor, tabung gas, panci, ember, gayung, spatula, dan satu lagi yang di luar dari ini adalah air keran yang mengalir atau air yang layak dikonsumsi yang bisa dimasak. Untuk proses produksinya, yaitu 1. Siapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan berupa kompor, air, dan sebagainya macamnya. Yang kedua, pastikan air yang akan digunakan itu sudah matang terlebih dahulu, agar tidak terjadinya sakit perut atau yang lain. Yang ketiga, campurkan air dengan biang cuka dengan perbandingan 3:1. Kenapa harus 3:1? Dikarenakan jika 1:1 itu tidak akan sesuai dan tidak akan menjadi food grade, menjadikan rasanya aneh dan tidak bisa diterima oleh lidah manusia. Yang keempat, aduk hingga merata dan jangan sampai terkena tangan, dikarenakan biang cuka itu cukup korosif dan bisa merusak tangan berupa gatal atau berbekas.
Lalu selanjutnya diamkan beberapa saat agar biang cukanya merata dan proses fermentasinya berjalan dengan lancar. Setelah proses fermentasi lancar, tuang cuka ke dalam botol yang sudah disiapkan untuk dijual atau digunakan. Setelah itu cuka siap digunakan ataupun dipasarkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dinda Alia Tiarasati. Silahkan. Selanjutnya adalah layout bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partners, yaitu menyebutkan siapa saja yang akan bekerja sama dengan bisnis yang akan dilakukan. Pada bisnis kami bekerja sama dengan supplier bahan baku dan supplier kemasan. Selanjutnya ada key activities yang merupakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Contohnya seperti membeli bahan untuk membuat produk, mempertahankan kualitas dan rasa pemasaran, dan memberikan pelayanan terbaik. Selanjutnya, key resource, yaitu menyebutkan dan menjelaskan sumber daya yang penting yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan. Pada bisnis kami mempunyai supplier bahan baku yang terpercaya, memiliki pekerja yang kompeten, mengolah produk, dan lokasi strategis yang mudah dijangkau, serta sumber daya manusia. Selanjutnya, value proposition, yang merupakan nilai tambah yang diberikan kepada para pelanggan. Contohnya seperti kemasan botol yang aman dan praktis, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah customer relationship, menjelaskan bagaimana perusahaan membangun loyalitas dengan konsumen. Salah satu caranya dengan melayani secara ramah dan memberikan promo dan diskon. Lalu ada channels, yang mana menjelaskan bagaimana konsumen mengetahui produk yang dijual. Pada produk kami mempromosikan cuka putih melalui media sosial, dan kami memiliki toko yang strategis. Selanjutnya adalah customer segment. Customer segment menjelaskan segmentasi pasar yang akan menjadi target penjualan produk. Bisnis kami demografinya dari usia 25 tahun sampai 40 tahun yang terletak di lokasi kota besar. Target utamanya adalah wanita dari berbagai kalangan. Selanjutnya adalah cost structure, yang menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi biaya atau beban utama bagi perusahaan. Biaya yang kami tanggung adalah biaya bahan baku, biaya operasional, dan biaya perawatan alat. Dan terakhir ada revenue stream, menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pemasukannya. Kami mendapatkan pemasukan dari hasil penjualan produk utama, yaitu cuka putih. Next. Selanjutnya adalah financial plan. Yang pertama adalah business preparation budget. Ada 3 bagian, yaitu biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Yang pertama biaya investasi, yang mencakup peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan cuka putih. Yang ditotal adalah harganya 212.000. Next. Yang kedua adalah biaya tetap, yang terdiri dari gaji karyawan sebesar 500.000. Dan terakhir ada biaya variabel, yang merupakan bahan baku dari proses pembuatan, yaitu biang cuka dan botol sebesar 140.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Purwaningsih. Financial plan yang ketiga. 2. Break-even point. Perhitungan BEP. Kapasitas produksi sama dengan 1.000 botol. Harga jual Rp3.000. Total penjualan sebulan Rp3.000 dikali 1.000 sebesar Rp3 juta. PC per unit Rp500.000 per 1.000 sama dengan Rp5.000 per unit. VC per unit Rp140.000 per 1.000
140 per unit. Finansial Plan 4. Rumus perhitungan BEP. Analisis titik impas dalam unit. BEP sama dengan VC per P dikurangi VC per unit. Analisis titik impas dalam unit. BEP sama dengan VC per 1 dikurangi VC per S. Keterangan BEP break-even point, VC biaya tetap, VC biaya variabel, P harga jual satuan price, S jumlah penjualan sales volume. BEP per unit Rp500.000 per Rp3.000 dikurangi 140 sama dengan 170 unit. BEP rupiah sebesar Rp500.000 per 1 dikurangi Rp140.000 per Rp3.000.000 sebesar Rp524.475.000. Financial Plan kelima. 3. Profit Revenue Sharing. Keuntungan hasil penjualan dikurangi total biaya. Kapasitas produksi dikali harga jual dikurangi biaya tetap ditambah biaya variabel. 1.000 dikali 3.000 dikurangi 500.000 ditambah 140.000 sebesar Rp2.360.000. Keterangan investor 1 sampai investor 4 persentase 20%, keuntungan Rp2.360.000, pembagian Rp590.000, total Rp2.360.000. Kesimpulan produk yang kami buat ini bernama The White Vinegar. Pembuatan produk ini didasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh kami dalam mencari peluang bisnis yang baik dan juga bermanfaat. Kami harap produk olahan yang kami buat ini dapat diterima dan disukai oleh masyarakat. Demikian proposal ini dibuat, semoga usaha penulis bisa berjalan dengan baik dan kami juga bisa mengembangkan kreativitasnya melalui usaha ini. Semoga produk ini juga bermanfaat untuk penulis dan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu menyusun proposal ini sehingga bisa dapat terselesaikan dengan baik. Sekian. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelas atau kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang lebihnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.